Dalam kajian hari ini, saya mengemukakan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Bukhari juz pertama. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Kata Rasulullah, 7 golongan orang-orang yang mendapat naungan di bawah arsy. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kajian hari ini saya mengemukakan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Bukhari juz pertama. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Kata Rasulullah, 7 golongan orang-orang yang mendapat naungan di bawah arsy. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada termasuk salah satu daripada yang 7 golongan ini. Sekurang-kurangnya kita ada dapat bagian satu di antaranya, atau lebih baik lagi 2-3 macam di antara 7 golongan. Pertama, kata Rasulullah, imamun adil. Imam atau pemimpin yang adil. Jadi imam itu bukan diartikan hanya imam sembahyang berjamaah, tapi sangat luas pengertiannya, pemimpin yang adil. Apa itu Al-Quran mengatakan tentang adil itu? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil kamu. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah menegakkan keadilan, beliau bersabda, "Lau anna Fatimata sariqat laqata'tu yadah." Andai kata anak kandungku ini Fatimah ini mencuri, sungguh saya potong tangan. Sekarang apa itu ta'rif adil? Wad'u syai'i fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi yang benar-benar pada tempatnya, yang salah-salah. Tidak peduli siapapun. Nah, itu keadilan. Dan orang-orang yang adil itu dengan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa golongan yang tidak dimakan bumi jasadnya. 3 golongan, pertama para nabi. Kedua, orang pemimpin yang adil. Jadi kalau umpamanya kuburan itu digali, orang itu umpamanya jasadnya masih utuh, itu kemungkinan salah satu daripada yang 3. Kalau Nabi kan tidak bang sini kan lagi. Mungkin dia pemimpin yang adil, dan saya temukan dalam kitab Jauharul Mauhub, orang yang tidak dihancur, tidak dimakan jasadnya dikubur adalah orang yang muadzin selama 12 tahun. Boleh aja panang lain, paling pengganti kalau uzur. Tapi dia yang rutinnya sampai 12 tahun jasadnya tadi dihancur. Jadi orang yang adil ini Rasulullah pernah mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati para pakabihim parpukbi. Kata Nabi, ya Allah, siapa yang memimpin umatku, dia berlaku kasih sayang, lemah lembut, maka kasih sayangilah dia. Jadi yang pertama adalah pemimpin yang adil, dapat naungan di bawah arsy. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang sampai wafatnya tetap taat ibadat kepada Allah. Memang ada seperti itu. Sejak dia belum balik sekolah di madrasah, kamarian di pesantren, setelah tamatnya masuk pesantren lagi, taat dengan ibu bapak, mengerjakan sembahyang sunat, puasa sunat hari Senin Kamis, hafal Al-Quran terus sampai kepada wafatnya. Walaupun artinya dia itu sudah usia lanjut, tetap disebut pemuda yang tetap taat ibadat kepada Allah. Kalau nang tuha itu ingat lawan mati, itu memang wajar. Ada hadis kursi mengatakan, kata Allah, aku cinta dengan yang 3 golongan, lebih aku cintai yang 3 golongan. Pertama, aku cinta dengan orang tua yang taat.
lebih aku cintai muda yang taat. Ya, para pemirsa dapat kira-kira mengambil pengertian, kau memikirkan seorang, ini tuha taat, ini masih muda sama taatnya. Kalau nang tuha ini taat, ini memang wajar, keingatan normatif, sudah kakawanan banyak nama dahului. Tapi kalau nang muda ini taat, mungkin ia menyangka umurnya masih panjang. Yang kedua kata Allah, aku cinta dengan orang kaya yang murahan. Lebih aku cintai fakir yang murahan. Yang ketiga, aku cinta dengan orang fakir yang tawadhu. Lebih aku cintai kaya yang tawadhu. Jadi kalau segi murahan yang fakir lebih dicintai. Kalau segi tawadhunya yang kaya lebih dicintai. Pemirsa kira-kira paham sendiri. Kenapa kaya tawadhunya lebih dicintai daripada yang fakir? Kenapa yang fakir lebih dicintai murahannya daripada yang kaya? Para pemirsa yang berbahagia. Yang ketiga, orang-orang yang mendapat naungan di bawah aras. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantungan mu'allaqun bil masajid, bergantungan dengan masjid. Jadi tafsir hadis itu arti bergantungan idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Bila dia keluar daripadanya, terikat lagi hati ingin kembali. Bubar salat subuh berjamaah, ingin lagi zuhur datang. Bubar salat zuhur berjamaah, ingin lagi asar datang. Kelima-limanya begitu hatinya terikat. Inilah Al-Quran mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi termasuk 7 golongan itu orang yang hatinya cinta bergantungan dengan masjid. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengabarkan man dawama ala jama'atin a'tahullahu khamsata asya. Barang siapa yang rutin sembahyang berjamaah, Allah akan memberikan kepadanya 5 kelebihan. 1 dalam dunia, 2 di alam kubur, 3 di padang mahsyar, 4 ketika meniti atas sirat, 5 di dalam surga. Yang pertama dalam dunia, yurfa'u anhu dayaqul aishi. Diangkat oleh Allah daripadanya kesempitan penghidupan. Coba perhatikan di kampung, di jiran kita. Orangnya asalnya fakir, tapi setelah dia bertobat, berbalik taat dia, rajin berjamaah. Coba lihat penghidupan. Kira-kira orang anak memberi sesuatu, pakaian kah? Uang kah? Mana orang yang taat lebih ke situ dulu orang condong memberi. Nah itu akan tuh terserah kepada Allah menjadikan jalan keluarnya. Itu kita yakin banyak yang seperti itu. Baik sudah wayah ini, sudah penghidupan lepas daripada kesempitan penghidupan. Yang kedua, diangkat daripadanya siksa kubur. Yurfa'u anhu adzabul qabri. Bila di kubur itu sudah diangkat siksa, itu hadis mengatakan sesudahnya itu mudah. Ada kayak kita di dunia nih. Di dunia ini kadang-kadang sugih, 20-30 tahun mewah. Bisa kadang-kadang di akhir hayat, di masa tua bangkrut, jatuh fakir, jatuh miskin. Tapi kalau dikubur Nabi kita mengatakan paman naja minhu, pama aisara man naja minhu, pama ba'dahu aisara minhu. Siapa yang dikubur itu lulus menjawab pertanyaan, tiadalah sesudahnya melainkan lebih mudah. Yang ketiga, diberikan kelebihan kepadanya, yu'ta kitabahu biyaminih, diberikan catatan amalnya tangan kanannya. Bila menerima catatan amal tangan kanan, ini adalah golongan ahli surga. Bila menerima catatan amal tangan kiri, ini adalah golongan ahli neraka. Tapi untung-untung masih dibangkit. Bila menerima tangan kiri jalan belakang begini, ini adalah golongannya kata. Nauzubillah. Yang keempat kelebihannya, yamurru ala siratil qalbarqil lamik. Dia meniti atas titian bagaikan kilat. Terakhir, kesenangan abadi, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga dengan tiada berhisab. Nah, itu golongan yang ketiga, orang yang selalu cinta dengan sembahyang berjamaah. Saya ada ketemu kebanyakan orang tahu sama kayak itu, pahala berjamaah itu 27. Saya ada menemukan satu kitab bukan 27 lagi, 50 ganda. Tahu pemirsa? Orang tuh musafir, hakun juga besusah-susah, melepas kendaraan, beganangan karena kayak apa kendaraan selamat kah, kalau tercuri kah, di mana WC di sini,
Di mana Pak Uduan kada kaya langgar seorang, kada kaya masih seorang, hakun juga sibuk-sibuk macam itu. Allah mengganjar bukan 27 kali 50 ganda. Orang yang sembahyang berjamaah dalam keadaan musafir. Nah, 3 golongan sudah. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang laki-laki yang berkasih-kasihan, berkawan sarantang sarontong karena Allah dan terpisah karena Allah, bukan karena perkelahian, bukan karena cekcok. Adakah seperti itu? Ini berkawan dalam kebaikan. Umpamanya menuntut ilmu nang saikong manunti nang saikong, kadang-kadang saikong tadahulu nang saikong mahayatu nang saikong, sarantang sarontong kayak itu, berkawan karena Allah semata-mata. Andaikan di akhir umur tuha orangnya sudah kada kawan lagi kayak itu, nah anak mah ambil jauh tulak terpisah karena Allah, bertangis-tangisan terpisahnya karena Allah, berkawan karena Allah. Ini orang yang mendapat naungan di bawah aras, tapi berkasih-kasihannya dalam kebaikan. Jangan sampai salah paham berkasih-kasihan dalam dosa, bukan. Yang kelima, orang yang mendapat naungan di bawah aras. Warajulun da'athum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik untuk berbuat perbuatan mesum yang terkutuk dosa besar. Jadi si laki-laki ini nang baik lama aja, tapi dengan cahaya imannya dia takut kepada Allah seraya berkata inni akhafullah, aku takut akan Allah. Lari dia. Jarang ketemuan kayak itu. Daripada kuatnya imannya. Ini yang muda-muda, kalau orang nang tuha-tuha nang kayak kami ini siapa membewai lagi, mangungulih aja deh, ndaknya lagi. Ini anak muda, dia berkata ini akhafullah, aku takut akan. Saya rasa kayak aku ini kan ada tatamu orang membewai kayak gitu. Tuh nang muda, nang tampan lagi orangnya si pemudanya. Nah, diajak oleh perempuan yang seperti itu. Aku ada baca dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbahatul Qulub, cerita singkat. Ada hubungannya dengan itu. Ada seorang laki-laki dapat maharu api, bare api nang nyarak nang itu kayak pandai nang puputan rajena. Nah maharu kada dulu yo. Lalu rame takun kepadanya. Apa pian jadi tahan kayak itu? Pernah terjadi kata si laki-laki itu terjadi kemarau panjang sehingga masyarakat tertimpa kelaparan. Nah, ya mulia kayak wayah ini kalau kita di sini membanding kalau di Jawa parah, di Jawa lagi corona ini. Ada yang sampai meninggal lantaran itu, bukan meninggal penyakitnya, laparnya, musibah ini. Jadi kemarau panjang sehingga kehabisan barang makanan. Ada seorang perempuan yang cantik datang ke rumah si laki-laki yang tahan api tadi. Lalu ujarnya, berikan kepadaku makanan, saya lapar, saya sangat lapar. Kata si laki-laki tadi, silakan tapi serahkan dirimu kepadaku. Si perempuan tadi dia kuat imannya. Saya tidak mau berbuat maksiat. Keluar. Hari kedua datang lagi. Saya sangat lapar daripada semalam. Beri saya makanan. Bisa diberi sepuas-puasnya. Tapi serahkan dirimu kepadaku. Saya tidak mau. Maksiat, dosa besar. Keluar. 2 hari sudah. Datang lagi hari ketiga. Sama. Syaratnya serahkan dirimu kepadaku. Tidak mau. Rupanya sudah 3 hari berturut-turut. Datang hari yang keempat. Nah rupanya si laki-laki ini di hari keempat ini sadar. Si perempuan ini dalam keadaan lapar, terjepit, tahan kada maksiat. Aku ini kada keadaan lapar, kada tahan, kada maksiat. Hendak berbuat yang tidak baik. Lalu sadar rupanya dia. Dia tahan. Bagaimana aku? Semestinya aku yang tahan berbuat maksiat daripada dia. Nah lo sadar. Silakan ambil makan. Sepuasnya. Aku tidak seperti hari-hari yang terdahulu. Silakan aku ikhlas makan saja. Ambil makanan sampai kenyang, minuman sampai dahaga. Puas dahaga. Lalu rupanya si perempuan ini kesesukaan mendoakan kepada Allah. Ya Allah, peliharakanlah si laki-laki yang berbuat baik kepadaku ini daripada api di dunia dan api di akhirat. Kabul doanya. Sehingga mengacau api. Kada apa-apa kayak mengacau bara kada api. Nah itu ceritanya, artinya dia ikhlas memberikan makanan sepuasnya, didoakan oleh orang yang terlantar. Doa orang yang terlantar ini mustajab, kabul doanya.
Sehingga kau mencapai api. Yang keenam, orang yang mendapat naungan di bawah aras. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu biyamini. Seorang laki-laki yang bersedekah ikhlas karena Allah sehingga tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu. Ini kata-kata kiasan, artinya keikhlasannya. Sehingga kalau kita membaca riwayat dahulu itu ada orang-orang aulia, para ulama itu memberikan sedekah itu tanpa sepengetahuan yang diberi. Pokoknya dia ngantuk begini, nah ambilkan duit, julung ke kantong. Atau julung ke hadapannya. Tahu-tahu itu ada duit. Ini sedekah rahasia. Kalau sedekah rahasia itu lebih besar 70 kali dibanding dengan sedekah terang-terangan. Jadi terserah aja pilih. Mau rahasia, mau terang-terangan terserah saja. Cuma rahasia itu kan karena jadi digandalan pahalanya. Ya kan tahu pada kita berbuat baik. Kalau kita berdahkan, ikam kurirakan pak hutang ikam dia kok. Mungkin ini kan sugih balesnya kita. Tapi kalau kita ada memadahkan, ini kan tahu pada kita berbuat baik. Ada pacang membeles tuh gara-garanya. Nah itu rahasia. Nah, dan kalau kita bersedekah itu sudah selesai. Jangan minta doakan. Aku lah mudahan jujuan aku lakas habis. Itu aku baca dalam kitab Irsyadul Ibad, jangan seperti itu. Artinya masih lagi minta imbalan, balasan, doa barang. Tapi kalau ingin mendoakan, jangan dilarang. Jangan kalau aku didoakan, itu kita sombong pula. Jadi terserahnya saja. Kalau dia mendoakan, terserahnya. Cuma kita minta jangan. Nah bersedekah 2.000. Nah, doakan aku lah mudahan bapayuan lakas habis jujualan gue. Itu jangan seperti itu. Itu kita masih minta imbalan lagi. Terakhir yang ketujuh. Orang yang mendapat naungan di bawah aras. Warajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang ingat kepada Allah akan dosa-dosanya, bangun di malam hari merasa banyak bersalah sehingga mencucurkan air matanya. Kesalahanku ya Allah, ampuni aku ya Allah, banyak bersalah aku ya Allah. Nah inilah Rasulullah mengatakan ainani lam tamassuhuman naru abada. Dua macam mata yang tidak disentuh api neraka selama-lamanya. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang menangis lantaran takut akan Allah dan mata yang berjaga-jaga pada perang sabilillah. Kadang-kadang orang yang maksiat itu tahu sudah sama mulai tubat begulung betang menangis itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang taat yang sombong. Adakah membaca dalam kitab hikam matannya? Maksiatun aurasat zillan wabtikaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbar. Maksiat asalnya yang mempusakakan zillan, rendah diri, wabtikaran, belajar kepada Allah, bergulung dia menangis, ya Allah ampuni aku, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang taat yang mempusakakan izzan, mulia, wastikbaran, angkuh. Ya memang kalau ditanya mana baiknya maksiat lawan taat? Baik taat pada maksiat. Tapi kadang-kadang maksiat yang mempusakakan hancur hatinya minta ampun kepada Allah. Lebih baik itu daripada orang yang taat yang membuahkan izan wastikbaran, mulia rasa angkuh. Iblis itu kehancuran amalnya, keangkuhannya. Banyak orang-orang yang asalnya maksiat minta ampun kepada Allah jadi kekasih itu. Nah itulah 7 golongan orang-orang yang mendapat naungan di bawah aras. Saya ulang. 1 pemimpinnya adil. 2 pemuda yang tetap taat ibadah kepada Allah sampai wafatnya. 3 laki-laki yang cinta akan masjid bila dia keluar ingin lagi kembali. 4 2 orang yang berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. 5 laki-laki yang diajak berbuat zina. Dia tidak mau, dia ingat akan Allah. Dia berkata, ini akhafullah, aku takut akan Allah lantaran sinar imannya. Yang ke-6, orang yang bersedekah, tangan kanannya tidak tahu, tangan kirinya ikhlas karena Allah. Yang ke-7, orang yang minta ampun, ingat kepada Allah akan dosa-dosanya sampai menitiskan air matanya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Judulnya 7 golongan orang-orang yang mendapat naungan.